welcome back to my channel. Kali ini episode ke-15 dari drama The Devil Judge. Episode sebelumnya, eksekusi hukuman mati si Juk Chang itu diberhentikan karena ada perintah langsung dari kehakiman. Dan juga si Kim Ga-on menggelar konferensi pers bersama dengan Pak Min Jung. Entah apa yang dipikiran si Kim Ga-on sampai dia tega mengkhianati dan malah berpihak kepada Pak Min Jung di sini. Komplotan si Jung Sun juga sangat bahagia melihat perselisihan dan pengkhianatan si Kim Ga-on ini. Dan presiden boneka ini rupanya akan mengakhiri hidupnya si Juk Chang jika dia buka suara kepada si Kang Yohan. Presiden boneka ini benar-benar serakah sekali, guys. Berbeda dengan si Kim Ga-on, si Jinju masih tetap percaya kepada si Kang Yohan. Dan dia yakin yang diperjuangkan dan yang dilakukan si Kang Yohan saat ini adalah demi kebaikan bersama. Dan kata-katanya si Jinju ini membuat si Kim Ga-on terdiam. Si Kim Ga-on di sini masih terlihat berat hati untuk menulis pernyataannya. Dan kalau menurut Mimim, si Kim Ga-on ini masih memiliki kepercayaan terhadap si Kang Yohan ini. Nah, si Kang Yohan yang dikhianati si Kim Ga-on ini merasa sedih dan flashback dengan kehidupannya yang dulu yang selalu disebut monster oleh orang-orang di sekelilingnya. Padahal sebenarnya orang-orang itu tidak memahami cara kerjanya si Kang Yohan. Si Kang Yohan ini hanya memilih cara tercepat untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat di negerinya. Tapi tetap aja orang-orang yang di sekelilingnya menganggap dia seorang monster. Kasihan banget melihat si Kang Yohan seperti ini. Walaupun sebenarnya hukuman yang dia berikan itu sedikit ekstrim dan di luar dugaan orang-orang. Lalu si Kim Ga-on datang ke ruangannya untuk mengucapkan selamat tinggal. Dan dia berharap kalau si Kang Yohan ini akan berubah. Lalu si Kang Yohan sedikit kesal dengan kata-kata yang dilontarkan si Kim Ga-on. Tapi Kang Yohan ini tidak berani untuk menyakiti si Kim Ga-on. Karena si Kim Ga-on ini persis dengan almarhum muka abangnya. Maka dari itu dia tidak tega untuk menyakiti si Kim Ga-on. Terus dia bilang si Kim Ga-on ini adalah pencundang yang lemah yang mudah untuk dipengaruhi. Lanjut ke si presiden boneka ini. Ternyata benar kalau dialah yang menyuruh si Juk Chang untuk memukul si Pak Min Jung dari belakang. Lalu mengkambing hitamkan si Kang Yohan. Dan dia juga terlihat sudah melampaui batas. Karena niat awalnya bersama istrinya adalah untuk mendapatkan duit sebanyak mungkin dari bisnis yang dia lakukan dengan yayasan. Si presiden boneka ini malah ingin dianggap sebagai seorang patriot yang namanya dikenang sepanjang sejarah. Benar-benar psikopat presiden boneka. Lalu ada si Elia yang mengkhawatirkan keadaan si Kang Yohan setelah dikhianati oleh si Kim Ga-on itu. Di samping itu juga si Kim Ga-on sedang merindukan sosoknya si Seo Hyun. Dan di saat ini juga si Pak Min Jung menelponnya kembali. Si Pak Min Jung ini kembali meracuni pikirannya si Kim Ga-on untuk menyelidiki kematiannya si Seo Hyun. Kembali lagi ke komplotannya si Jung Sun. Di sini si presiden boneka ini ingin menguasai segalanya. Bahkan dia membentak dan tidak mau mengikuti kata-kata si Jung Sun lagi. Kemudian si Jung Sun yang kesal dengan sikapnya si presiden boneka yang semakin tidak manusiawi ini, dia datang ke depannya lalu menampar si presiden boneka ini. Dan kedua temannya ini malah ketawa melihat adegan itu, guys. Lalu si presiden boneka ini memanggil pengawalnya di depan. Dan ternyata pengawalnya ini malah berada di pihaknya si Jung Sun. Akhirnya dia ciut dan terdiam di pojokan. Ternyata sebelumnya si kedua temannya ini dan si Jung Sun sudah merencanakan dan membahas tentang sikapnya presiden boneka itu. Dan mereka merasa kalau si presiden boneka ini semakin serakah dalam bisnis yang mereka mulai, tanpa memikirkan akibatnya akan terjadi. Setelah itu si Jung Sun datang kembali kepada si Kang Yohan untuk menawarkan dan meminta si Kang Yohan berada di pihaknya. Karena sebelumnya dia menawarkan si Kang Yohan ini untuk naik sebagai presiden. Tapi si Kang Yohan tetap saja menolak tawaran itu. Dan di sini juga si Jung Sun terlihat tidak sanggup untuk menampar si Kang Yohan. Karena rasa suka dan cintanya yang terlalu besar terhadap si Kang Yohan ini. Si Jung Sun udah sering banget ditolak si Kang Yohan ini. Selanjutnya si Kang Yohan mengadakan konferensi pers untuk pernyataannya.
dan dia akhirnya mengakui semua perbuatannya dengan beralasan kalau sebenarnya dia tidak sanggup melihat ketidakadilan di negerinya. Maka dari itu dia mengambil cara seperti ini untuk menghukum orang-orang yang bersalah. Nah, saat pernyataannya ini membuat haru kepada semua orang. Bahkan Mimin juga terharu dengan pernyataannya ini guys. Saat dia selesai dengan pernyataannya, banyak penggemarnya yang datang untuk mendukungnya. Bahkan si Jinju dan produser siaran itu datang untuk menyemangatinya. Namun setelah pernyataan dan pengunduran dirinya si Kang Yohan ini ternyata menarik banyak simpati dari semua kalangan. Bahkan banyak yang menawarkan dia pekerjaan baru. Dan tidak hanya itu, dia ditawarkan untuk naik sebagai calon presiden. Wah, kejadian ini membuat komplotannya si Jungsun ketakutan. Mereka langsung mengecek partai-partai oposisi yang akan mendukungnya. Keesokannya ada si Kim Ga-on dengan Pak Min Jung yang menziarahi kuburannya si Sohyun. Di sini lagi-lagi si Pak Min Jung mempengaruhinya untuk menyelidiki kematian si Sohyun. Dan dia juga memberikan buku catatannya si Sohyun. Akhirnya si Kim Ga-on menyelidiki si Yosep yang ada di buku catatan kecil si Sohyun tersebut. Saat dia bertemu dengan si Yosep ini, dia menanyakan tentang semua kejadiannya. Nah, dari pernyataan si Yosep ini, seolah-olah bahwa si Kang Yohan lah yang membuatnya untuk menutup mulut dan yang membuat dia babak belur sampai sekarang. Akhirnya si Kim Ga-on semakin bersemangat untuk menyelidikinya. Karena dari pernyataannya si Yosep yang membawa nama si Kang Yohan. Si Yosep ini juga bilang kalau salinan CCTV gereja itu sudah tidak ada di tangannya. Kemudian si Kim Ga-on melacak mobil orang yang sudah memukuli si Yosep itu. Saat dia menemukan orang tersebut, ternyata orang itu sudah dibunuh oleh seseorang guys. Orang yang sudah mati yang dia dapatkan ini adalah orang yang sudah menembak si Sohyun kemarin. Lalu saat dia mengecek telepon orang ini, ternyata ada panggilan keluar yang bernama Kang Yohan. Akhirnya dia benar-benar emosi dan menganggap bahwa si Kang Yohan lah pembunuh dari si Sohyun. Dan dengan penuh emosi dan amarah, dia mendatangi si Kang Yohan. Dia langsung menusukkan pisau ke arah si Kang Yohan. Tapi si Kang Yohan memegang pisau ini guys. Terus si Kang Yohan bilang kalau si Kim Ga-on akan menyesali apa yang dia lakukan sekarang. Tapi si Kim Ga-on tidak peduli karena yang dipikirannya sekarang si Kang Yohan adalah biang dari semua kejadian tersebut. Dan saat mereka berkelahi ini datang Pak Min Jung dengan beberapa polisi untuk menangkap si Kang Yohan atas pembunuhan si Sohyun. Seterusnya si Jungsun datang bersama anak buahnya. Dan di akhir episode ini si Kim Ga-on baru sadar kalau si Pak Min Jung itu adalah orang yang berada di pihaknya si Jungsun. Dia baru sadar kalau dia itu dikhianati oleh si Pak Min Jung. Dan dia adalah benih yang ditanam si Jungsun untuk melukai dan menghancurkan si Kang Yohan. Wah, luar biasa sekali permainannya si Jungsun ini. Dan si Pak Min Jung juga tidak merasa bersalah sama sekali. Tapi si Kim Ga-on masih terdiam mendengarkan semua kenyataan ini. Lalu saat hancur-hancurnya mengetahui dikhianati, dia juga baru mengetahui kalau orang yang membunuh orang tadi adalah anak buahnya si Jungsun. Dan dia baru sadar lagi kalau sebenarnya si Kang Yohan ini adalah kambing hitam atas kematiannya si Sohyun. Dan dia mengatakan semua kejadian ini adalah manipulasi. Tapi dia tidak sadar kalau orang-orang yang ada di situ adalah anak buahnya si Jungsun semua. Terus si Jungsun juga memberikan video CCTV yang selama ini disembunyikan oleh si Kang Yohan. Dan fakta yang sebenarnya guys, kebakaran gereja itu disebabkan oleh si Elia. Si Kang Yohan menyembunyikan selama ini karena dia tidak mau si Elia menyalahkan dirinya atas kematian kedua orang tuanya. Terus si Elia datang dan memanggil nama si Kang Yohan yang akan ditangkap ini. Dan si Kang Yohan di sini juga berusaha untuk melepaskan diri agar mereka tidak mengatakan yang sebenarnya kepada si Elia. Wah, ini adegan benar-benar haru banget guys. Su Jungsun juga dengan berat hati membuat si Kang Yohan berada di penjara karena sebelumnya si Kang Yohan ini menolak tawarannya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya dan apakah si Kim Ga-on akan membebaskan si Kang Yohan?
Kita akan saksikan di episode selanjutnya. Thank you for watching and see you on next video. Bye-bye.